Mau apapun yang kita ajarkan, yang penting adalah dia menerima dirinya menjadi seorang sales. Dia menerima dirinya bahwa ke depan dia akan jadi orang sukses. Dia menerima dirinya akan bertumbuh gila-gilaan. Saya mendapati sepertinya orang-orang yang berpengalaman yang kemudian promosi, jadi manajer, jadi GM, jadi direktur bahkan, itu biasanya latar belakangnya sales ya, Coach? Betul. Saya nemuin beberapa komenan di media sosial gitu ya, bahwa sejak majunya teknologi, ada AI dan segala macam, katanya pekerjaan sales mati. Jadi ketika orang lain tanya gitu ya, di tempat lu ada kerjaan nggak? Di tempat kamu ada kerjaan nggak? Jawabannya yang ditanya lagi nih, ada sih, pakai sih nih ya, tapi cuma sales. Seorang sales itu sangat dibutuhkan. Pengen jadi orang kaya, tapi Betul. tidak semua orang pengen berusaha. Sahabat sales, jumpa lagi dengan saya, Coach Hafner. Dan hari ini, seperti biasa, narasumber kita adalah salah satu bapak sales terbaik di Indonesia, sales performance coach juga. Siapa lagi kalau bukan Coach Antonius Sarif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Oke. Lagi banyak proyek Coach? Puji Tuhan, banyak beberapa teman-teman lagi ngejalanin beberapa project dan sebagai karena Corpora, sistemnya adalah modul dari Corpora, dari pusat, jadi semua mereka handle training dengan sistem kita. Oke, jadi customize ya Coach? Customize sesuai kebutuhan. Jadi bukan pelatihan yang kalau di tempat lain biasanya yang buat modul adalah trainernya. Kalau kita enggak, kita yang buatin. Oh, jadi dari tempatnya Coach Sarif itu yang buat modulnya. Corpora Consulting yang buat, yang sudah dibuat masterpiece, benar-benar sudah proven dan itu. Oke. Target audiens utamanya itu sales berarti ya? Target audiens utama sales dan tentunya manager dan GM. Oke. Cuman beda-bedanya kan kadang-kadang kalau sales kan ngomongin tentang fokus spesifik. Jadi bahkan kalau mau tanya pelatihan sales seperti apa, pelatihan sales yang dari door to door, telesales, cold call, consultative selling, distribusi, grosir, bahkan sampai jaga toko pun, itu pun kita ada lengkap. Bahkan tentang key account manager kita pun juga lengkap. Untuk manajer bukan hanya untuk menjadi seorang manajer yang baik, tapi termasuk bagaimana membaca financial business acumen tepatnya, sehingga bisa menawarkan proyek-proyek ke orang lain. Kurang lebih begitu. Oke. Bicara tadi soal manajer, saya mendapati sepertinya orang-orang yang berpengalaman yang kemudian promosi, jadi manajer, jadi GM, jadi direktur bahkan, itu biasanya latar belakangnya sales ya Coach? Betul. Dan tadi itu berarti ada orang sales, orang finance? Ya, sales dan ada orang finance atau orang HR atau siapapun mungkin yang ditaruh di sana. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ya, pertumbuhan satu perusahaan kan semua tergantung dari salesnya ya Coach? Betul. Kalau industrinya memang ada sales. Tapi kira-kira bisnis apa Coach yang nggak ada salesnya? Kalau ditanya bisnis apa yang tidak ada sales, ya kayak contoh kalau saya mengatakan semua hampir pakai penjualan ya, tapi penjualan yang benar-benar ada juga misalkan pabrikan itu pasti nggak pakai sales. Misalkan contoh pabrikan aki yang kebetulan dia punya distributor. Nah dia cuman hanya mensub. Oh, bukan ada sales khusus untuk ke distributor? Distributor yang melakukan. Oh gitu. Saya kasih contoh ya, perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan Jepang yang mereka bikin pabrik itu rata-rata nggak ada sales. Oh, distributor langsung ambil? Distributor langsung ambil. Karena dia punya nama dong? Karena ada ketentuan kelihatannya. Jadi ada ketentuan pabrik dan ada ketentuan siapa yang jadi distributor. Berarti dunia sales tuh masih luas dong, Coach? Dunia sales itu sangat luas dan sangat dibutuhkan ya. Di dalam bisnis itu sangat dibutuhkan. Tinggal pertanyaan bentuk salesnya yang bisa kita bedakan. Kalau di dunia sekarang tuh banyak ada istilah baru, customer service, ada juga yang disebut marketing, yaitu benar-benar murni marketing. Ada yang marketing yang sales. Jadi beda-beda. Ini kenapa tadi saya nanya gitu ya, karena saya nemuin beberapa komenan di media sosial gitu ya, bahwa sejak majunya teknologi, ada AI dan segala macam, katanya pekerjaan sales mati. Tapi bukan itu sih sebenarnya highlight-nya. Tapi sebenarnya yang mau saya highlight adalah bahwa tadi sempat ada statement dari Coach adalah setiap pekerjaan ada sales ya, istilahnya seperti itu. Sebenarnya apakah pekerjaan sales sampai detik ini, sampai hari ini ya, masih menjanjikan Coach? Masih menjanjikan. Karena setiap keluar produk baru, industri baru, mau nggak mau harus punya kemampuan skill menjadi seorang sales. Kalau nggak, apa yang terjadi? Bisnis itu gimana di drive-nya? Kalau misalkan dia pakai metode marketing misalnya. Marketing dalam arti promosi ya. Jadi kalau marketing dalam arti promosi, ya dia cuma mempromosikan, tapi ujung-ujungnya ada satu orang yang akan cari order. Saya kasih contoh yang paling gampang. Misalnya industrinya hotel. Ada divisi yang membuat promosi untuk digitalnya,
Tapi ada divisi yang kerjaannya untuk datang ke corporate, nawarin. Misal, kalau restoran nawarin, mau nggak lu pakai tempat saya untuk bikin event? Itu berarti sales marketing ya? Itu sales yang menjalankan. Biasanya divisinya dipisah sih. Menariknya gini Coach, beberapa orang gitu ya, ini pengalaman saya pribadi ya, jadi kalau ketika ada temen yang nanya, bro lu punya lowongan kerja nggak gitu ya, saya jawab selalu kayak ada dua jawaban gitu. Jawab pertama, ada nih di kantor saya lagi butuh sales. Jawaban mereka tuh rata-rata kayak, ada yang lain nggak? Nah itu yang pertama. Tapi saya juga mengamati ketika orang lain tanya gitu ya, di tempat lu ada kerjaan nggak? Di tempat kamu ada kerjaan nggak? Jawabannya yang ditanya lagi nih, ada sih, pakai sih nih ya, tapi cuma sales. Nah, itu dua hal yang menurut saya kayak Menggelitik ya? menggelitik gitu ya. Sementara gini, kan semua keluar 19 juta lapangan kerja itu katanya tidak terrealisasi. Tapi saya lihat dimanapun lowongan sales tuh bejibun banget dan Banyak. seakan-akan mereka nggak membatasi mau jadi sales masuk ke perusahaan itu berapa banyak gitu ya. Tapi kan kalau HR ya mereka cuma butuh satu gitu ya. Seperti apa tuh Coach? Kelebihannya seorang kita sales, kita ngelihat sesuatu. Kita punya belief. Kita punya belief bahwa bisnis ini akan bertumbuh dengan segala resiko yang kita lihat dan potensi-potensinya kita lihat. Kan karena kita percaya produk yang kurang laku, begitu diutak-atik bisa jadi laku nggak? Nah, Bisa. itu yang saya kasih gambaran. Strateginya berarti kan? Strateginya, makanya kalau ditanya, seorang sales itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, kalau kita atau kalau anak-anak muda sekarang, netizen sekarang yang mungkin lagi bingung cari kerja atau apa, terus mau jadi sales kan alasannya kayak, aduh gua nggak bisa ngomong, gua nggak bisa ini dan segala macam. Kira-kira apakah mereka masih punya chance walaupun mereka dari latar belakang yang non sales sama sekali? Orang yang posisinya latar belakang tersebut apapun bidang pekerjaannya, dia bisa menjadi seorang sales. Karena sales itu sangat menjanjikan. Dan pembelajaran sales walaupun mungkin dia cuma 2 tahun atau 3 tahun ataupun 5 tahun dan sebagainya, itu adalah bekal yang akan dia miliki pada saat dia naik level di berikutnya. Dan itulah bekal itu yang mungkin akan bisa dipakai buat wirausaha nantinya. Untuk jalannya seperti itu. Ya, makanya juga ada salesnya ya berarti kan? Makanya kenapa saya mengatakan begini ya, kenapa banyak orang yang wirausaha, walaupun tidak semua, banyak orang yang wirausaha yang latar belakangnya tidak penjualan, suka gagal ya karena alasannya karena itu. Karena dia nggak tahu mau apa yang, what should we do? Dan berarti saat ini apapun yang orang istilahnya mau kerjakan, berarti dia bisa aja dong jadi sales? Bisa. Wah, jadi sebenarnya ada excuse nggak ketika jadi sales? Saya nggak bisa ngomong, saya nggak Tidak, bisa... karena itu semua bisa dilatih ya. Karena itu semua balik lagi, semua itu bisa dilatih. Dan itu sepertinya karena itulah Korpora hadir gitu ya? Betul. Korpora hadir adalah melatih orang-orang tersebut bagaimana mereka mencapai performan yang terbaik. Karena Korpora itu bukan cuma sekedar melatih, tapi kami memastikan omsetnya mereka naik. Oh, oke. Jadi kalau pelatihan lain kan cuma sekedar kayak, ya udah kasih pelatihan, lu bisa atau nggak bisa ya, yang penting kita kasih pelatihan. Kalau tadi memastikan omsetnya naik. Saya nggak mau ngomong tentang yang lain ya, karena yang lain itu kan itu pilihan masing-masing. Ya betul. Ya, saya hanya meng-highlight memastikan bahwa omsetnya kalau naik. Korpora lebih fokus adalah ketika kita bicara mengenai satu hal tertentu dan kita memang mau ngejar number, saya lebih suka membantu mereka bagaimana caranya achieve number. Dengan apapun caranya akan saya lakukan. Tentunya apapun caranya dengan cara yang benar ya, bukan cara kita curang dan sebagainya, tapi cara benar, cara jualan benar, metode benar, sistem benar, maka hasilnya omset pasti di tangan. Oke. Sejauh ini Coach Arif jadi seorang sales trainer, sales performance trainer ya, ada nggak yang mungkin Coach Arif bilang kayaknya ini latar belakangnya yang paling sulit nih buat ditangani karena dia non sales? Kalau saya selama pengalaman saya menemukan rata-rata tidak masalah berkaitan skill sih. Mau bukan skill berarti ya? Isu yang sering banget terjadi yang mereka sering gagal adalah mindsetnya. Itu doang sih sebenarnya kalau menurut saya. Problem-problem mereka rata-rata karena ya fokusnya mereka tentang ketidakbisaan, bukan fokus bisanya. Itu yang jadi problem. Tapi pertanyaan selanjutnya Coach, kan ini istilahnya bisnisnya Coach Arif kan memang di bidang ini gitu ya. Jadi mungkin bilangnya ini adalah promosinya. Terus gimana kita tahu kalau memang dalam tanda kutip kita kan belum pernah ikut pelatihan ya gitu ya. Apakah ada cara untuk kita mengetahui lebih lanjut
Yang paling gampang ya. tanpa nyemplung gitu istilahnya. Oh, kalau tanpa Ya nyemplung. bukan nyemplung lah, maksudnya main air dikit lah gitu loh. Yang paling gampang kan sebenarnya kan ikut aja pelatihan di pastiprestasi.com. Ya oke. nggak? Ada pastiprestasi.com ya. Ya itu belajar juga murah kan gitu ya online, atau ikut bisa juga public seminar kita, itu juga public seminarnya juga banyak yang murah. Betul. Dengan tim-tim saya dan sebagainya. Kalaupun dengan saya itu pasti karena produk baru, kalau mama saya lagi ngajar itu pasti produk baru, sisanya tim saya ngajar. Kemudian berikutnya lagi adalah berkaitan dengan kita punya sales university kan, sekolah sales dalam 1 tahun. Sekolah sales. Iya, yang ada 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kan. Dan itu berarti boleh diikuti orang yang non sales sekalipun. Betul, dan menariknya adalah dalam pelatihan kita pun bukan hanya ngajarkan, tapi kita membantu mereka untuk achieve KPI mereka dan perilaku mereka dan mental mereka di coaching. Oke, jadi Dengan biaya yang sangat affordable dibandingkan kalau mengcoaching satu-satu dengan orang lain. betul ya. Berarti membantu untuk istilahnya dalam tanda kutip membantu mereka untuk mencapai target. Mencapai target. Ini nih yang jarang ya. Iya, Ya bahkan biasanya. mungkin nggak ada. Oh, yang gitu nggak ya. ada. Adanya kan cuma hanya diajarin di kelas online, kan. Iya, udah pulang ya udah kita selesai. tidak saling mengenal satu sama lain kita lagi. memastikan mereka mencapai target. Mungkin kalau buat para coach lain juga akan mikir, yakin coach? Yakin. Yakin, karena kita punya cara, Yes, betul ya. punya sistem, punya metode. Yang penting apa? Ininya dibetulin dulu, skill mah urusan gampang, nanti urusan Iya, lain. betul. Mau apapun yang kita ajarkan, yang penting adalah dia menerima dirinya menjadi seorang sales. Dia menerima dirinya bawa ke depan, dia akan jadi orang sukses. Dia menerima dirinya akan bertumbuh gila-gilaan. Itu aja dulu yang kita bicarakan. Oke, jadi penerimaan diri dulu ya. Yes. Atau kesiapan diri dulu ini ya. Siap atau enggak jadi seorang sukses? Betul, kesiapan. Karena kalau kesiapan kan berarti artinya mereka belajar ya. Betul. Mereka memperbaiki Iya, diri. Karena kesiapan itu adalah sebuah proses. Karena kalau masalah ingin semua orang pengen jadi orang kaya, tapi tidak semua orang pengen berusaha untuk menjadi lebih betul, baik. karena ketika ditanya siapa yang pengen perubahan, semua angkat tangan. Tapi siapa yang mau berubah, nggak ada yang angkat tangan. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, dari tadi kita udah ngomong bukan promosi, tapi teman-teman boleh bergabung ke channel WhatsApp kita. Boleh juga tanya-tanya ke nomor telepon yang mungkin ada di sini, gitu ya. Tentang apapun yang berkaitan dengan sales dan marketing, ya. Akhir kata dari saya, silahkan teman-teman like, subscribe, ataupun silahkan tinggalkan komentar. Pertanyaan apapun akan kami jawab. Teman-teman, Betul, sebagai informasi, komen-komen yang sebenarnya kadang-kadang tidak kami jawab, itu pun kami baca. Betul. Tapi abis itu kami bisa bikin yang menjadi konten. Betul. Jadi bahkan apapun yang dibicarakan, kami akan awasi dan kami akan membuat yang terbaik buat teman-teman semuanya. Pasti, karena memang sudah tugas kami adalah untuk memberikan inspirasi juga kepada teman-teman. Ya, akhir kata saya Coach Hafner. Dan Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.